Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat, salam siensia. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk kembali belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Tema diambil dari tema 2, KD 3.1. Pertama kali Ibu akan menjelaskan tentang pengelompokan sumber daya alam. Secara garis besar, sumber daya alam dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sumber daya alam kekal, yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam kekal contohnya adalah energi matahari, angin, dan juga air. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah batu bara, mineral logam, dan mineral non-logam. Yang ketiga yang dapat diperbaharui dibedakan menjadi 2, yaitu non-hayati dan hayati. Non-hayati contohnya adalah udara segar, air segar, dan juga tanah yang subur. Sedangkan yang hayati contohnya adalah flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan. Pengertian dari sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis karena selalu tersedia. Sebagai contoh adalah cahaya matahari, angin, dan juga air. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, artinya adalah sumber daya alam yang jika habis digunakan oleh manusia, maka tidak akan tersedia lagi. Contohnya adalah batu bara. Untuk mineral logam, contohnya adalah emas dan juga perak. Emas dan perak bisa digunakan sebagai perhiasan. Untuk mineral non-logam, contohnya adalah belerang. Selain belerang, ada juga batu-batuan, salah satu di antaranya adalah batu marmer. Yang ketiga adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berkali-kali dan bisa dipulihkan jika sudah habis. Sebagai contoh untuk yang non-hayati atau benda tidak hidup, udara segar, air segar, dan tanah yang subur itu bisa dipulihkan kembali. Untuk yang hayati atau benda hidup, contohnya adalah tumbuhan hasil perkebunan. Di sini ada coklat, kemudian ada kopi, ada kayu manis, ada kelapa, dan juga ada sayur-sayuran. Semuanya kita manfaatkan sebagai bahan makanan untuk kita. Sedangkan dari hasil hutan, contohnya adalah kayu. Kayu bisa kita manfaatkan sebagai salah satu bahan bangunan. Selain itu, bisa juga kita manfaatkan sebagai alat-alat rumah tangga. Sedangkan untuk yang fauna, Ibu ambil contohnya adalah hewan ternak. Di sini ada yang bisa diambil susunya, ada bisa diambil dagingnya, kulitnya, juga telurnya. Nah, anak-anak, Ibu berharap setelah kalian menyaksikan video ini, anak-anak semakin mengerti dan semakin memahami tentang sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Selamat menjalankan tugas-tugas kalian untuk hari ini. Jumpa lagi pada materi yang akan datang. Sampai jumpa. Salam siensia. Tuhan memberkati.